أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم أسأل عدما نوى به شيخنا الفاتحة. صراط الله ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه: جل مجاهداتهم الاجتهاد في تصفية الفؤاد. Yang mereka utamakan dalam hidup di dunia ini adalah berusaha dan berjuang habis-habisan untuk membarasi hati yang kotor. Kotor daripada akidah yang salah, kotor daripada sifat-sifat yang tercela. Dengan bersihnya hati, orang itu makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sedangkan kita orang awam banyak penyakit-penyakit hati juga. Datang bala pada sabar, dan ketahuannya pas datang bala. Datang miskin kada ada duitnya, kada sabar, dan ketahuannya waktu miskin itu datang. Dihina orang, tersinggung, marah, dan ketahuan bahwa kita diisi penyakit itu ketika datang hinaan itu. Artinya saat ujian datang, kita enggak sadar diri kita punya penyakit kesini. Diri kita enggak tahu, enggak sadar kita punya penyakit kesinggung. Sudah bertungguan di dalam hati. Cuma pas pastinya berbila akan di sini. Ketika kita berduit sugih, mungkin istilahnya kada ketahuan penyakit mengarang. Ada sabar bila kada berduit, kada sabar bila kada berisi makanan, kita kada takut. Kada takut. Waktu berduit itu biasa, kada ada timbul penyakit itu dan kada terasa. Pas datang miskin, ketahuan memang ada bertungguan penyakit itu di awak kita. Begitu juga dapat bala. Akan dapat nikmat biasa, kada kayaknya penyakit di hati itu kada ada. Cuma pas dapat bala ada rasa. Nah, ini seakan-akan check up ke
penelitian, pemeriksaan kesehatan hati kita. Datangnya hinaan, datangnya bala, datangnya miskin, memberitahu kepada kita ini banyak penyakit di dalam hati. Belum lagi kisah diri yang diperlihatkan, belum lagi mengharap aku, nang hebat aku, nang alim aku, dan didukung oleh kebiasaan lagi anum berdandan berjimat, ada menyesuaikan diri dari selawar, baju masuk ke dalam jambul, maka pulang lalakian nih kata mau lalu hilang. Pokoknya lawan hilang itu bermusuh dalam bila berjalan berhelm supaya jangan kena matahari ini, berpayung pulang, bertopeng pulang. Pas saya mau hirang, mau putih gulu hirang, buat saya lapis. Didukung oleh itu pulang. Mengarang bungas, anak dikesehatan nih bungas seorang. Belum lagi bebinian, mentang-mentang burik sampai ya samut. Entah malah baju, menampayakan burik menyenang. Ini anak mengesahkan dirinya. Belum lagi penyakit-penyakit itu bersarang di dalam hati kita. Nang alim mengaku alim, nang harap mengaku harap, nang sugi mengaku sugi. Nah, oleh karena itu wajib hukumnya kita membersihi hati yang kotor itu. Orang sudah sehat, timbul tahu penyakitnya, perlu ke dokter. Bahkan kadang-kadang rawat inap, bahkan bisa jadi masuk ruangan ICU. Itu memang yang harus dilakukan, baru kesehatan zahir, apalagi kesehatan batin. Maka pertama-tama hendaklah kita ini punya guru dalam hidup dan kehidupan kita. Guru inilah yang seperti dokter yang insya Allah sedikit demi sedikit menyembuhkan penyakit hati kita. Ya Allah, maka mau sudah mati tidak kebulik lagi. Biar bertetangsaan lawan mungkar nakir nih. Beli kesan deh. Semua entah waktu setahun telepon akan Pang Israel belikan roh Allah dan tak bertaubat daripada segala dosa. Ujar mungkar nakir telepon seronganan nak tahu urusan nyawa aja telepon seronganan gitu makar pada kasihan kan nyawa melihat undangan kurus karing ini ngopi pulih lah nyawa juga salah dia mungkar, nyawa juga salah dia nasib. Sudah mati kenapa ada lagi menyesal ketika ada berguna. Nah tempuluh mudah-mudahan Kalimantan Selatan khususnya majelis-majelis ilmu itu selalu ada. Dan dengan berkat majelis-majelis ilmu, mudah-mudahan rahmat selalu turun. Maghfirah dan ridha Allah selalu turun. Berkat adanya majelis-majelis ilmu yang bermanfaat. Tauhid, fikih, ibadah sehari-hari
tasawuf, yaitu yang dimaksud ini tadi, membarasihi hati. Mudah-mudahan pertama kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa diri kita kada harus kita bangga-banggakan dan kita kisah-kisahkan. Walaupun mungkin kita orang kaya, jangan pernah bepadah apalagi merasa bahwa seorang ini sempit. Itu mengotori hati. Apalagi menampai-nampaikan kesugihan, menampai-nampaikan kesugihan. Jadi melarang memakai nggak dilarang itu kesugihan, tapi merasa dan menampai-nampaikan kesugihan. Bahwa seorang nang sugih, nang bungas, menampaikan kebungasannya, itu penyakit hati yang bisa melahirkan penyakit-penyakit nang lain. Itu dulu, mudah-mudahan. Jullu mujahadatihim al-ijtihadu fi tasfiyatil qulub. Membarasihi hati. Itu yang harus kita perjuangkan, harus kita usahakan. Karena yang selamat man atallaha biqalbin salim. Di antaranya yang harus kita barasihi, merasa harap, merasa hebat, merasa ini dan lalu tauhid belajar siang, malam, pagi dan sore. Kata Syekh Utsman Betawi, dalil bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib adalah hadis Nabi talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Dan dalil bahwa tauhid adalah pelajaran pertama yang harus dikaji. Beliau menyatakan bahwa tersebut di dalam kitab Usulah, awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah bistiqan. Tauhid, mengenal Allah. Siapa yang harus dipuji? Allah. Siapa yang harus dimuliakan? Allah. Yang sugih Allah, yang alim Allah. Dalam hati selalu begitu. Namun penghalangnya, dindingnya, hijabnya adalah kita mengaku sugih lalu kada melihat Allah nang sugih. Kita mengaku alim lalu kada melihat Allah nang alim. Kita mengaku ahli ibadat lalu kada melihat Tuhan nang berbuat baik menolongi. Gara-gara sebutinnya Jepang juga. Ngol bu, nah itu disebutin kerjanya. Nyebung sekolah SD, sambung SMP, sambung SMA, kuliah begini. Takuni sifat 20 pada paham, jauh lalu merasa. Nah mudah-mudahan doakan ulun doakan kita sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa mengesahkan Allah Ta'ala, mengesahkan dan menceritakan tentang Allah Ta'ala. Sudah kita tutup lembaran menceritakan diri yang sebenarnya kada patut untuk diceritakan sedikit dua pun. Kada harus kita mengaku hebat. Karena apa kehebatan kita? Kada harus kita mengaku alim. Karena apa gerak kealiman kita. Ada harus kita mengaku sugih karena apa gerak kesugihan kita. Kisahkan di dalam hati, rasakan di dalam hati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa memandang, merasakan kehebatan, kebesaran, kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita hapus segala rasa tentang diri kita, tentang kehebatan kita,
tentang segala yang membuat penyakit-penyakit hati kita timbul. Karena yang selamat di akhirat man atallaha biqalbin salim. Ini tauhid. Ini sifat 20. Ini akidah dan keyakinan. Kita bertuhan Allah, kita cari perasaan. Kita bertuhan Allah, kita kisahkan tentang Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah di karamah sekumat. Apa hubungan supaya bisa dipaham dan dimudah untuk memasukkan otak dan pikiran antara Allah dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kawa memaham, kawa nyaman mengerti. Sekedar contoh yang sering sudah ulun isyaratkan, ulun sudah memberi gambaran, bayangan dan isyarat. Allah subhanahu wa ta'ala yang kita tuhankan dan kita yakini hanya Allah dialah Tuhan yang sebenarnya, adalah bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Artinya tiada serupa dengan segala makhluk apapun, ada kesamaan. Dialah Allah yang di dalam kitab tertulis la ya'lamullaha illallah, enggak ada yang tahu kayak apa Allah kecuali Allah itu sendiri. Kadang-kadang tahu kayak apa sebenar-benarnya Allah kecuali Allah itu sendiri. La ya'lamullaha illallah. Di mana dia? Di atas kada, di kanan kada, di kiri kada, di muka kada, di belakang kada, di dalam kada, di luar kada. Di mana? Enggak ada yang tahu. Dia tetap mukhalafatuhu ta'ala lil, dia tidak bertempat. Dia tidak punya zaman. Dialah Allah. Dialah rahasia yang enggak bisa diungkap-ungkap, tapi terus tetap untuk diyakini setiap saat dan waktu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sekali la ilaha selama-lama ilaha illallah. Satu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala yang kita tuhankan dan kita yakini hanya dia yang menjadi Tuhan, menjadikan seorang makhluk misalnya tukang urut. Misalnya apa rahasia dan hikmatnya Tuhan mengolah tukang urut? Dia menampaikan kisah dirinya di dalam tukang urut. Dia menampaikan kisah dirinya di dalam tukang urut. Maka tukang urut itu kisah kenyataan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi bukan Allah ta'ala. Tukang urut bukanlah Allah ta'ala. Tukang urut bukanlah Allah. Tapi kalau kasilahu ujar Tuhan sendiri, datang tukang urut. Siapa yang menggerakkan tukang urut bergerak? Siapa? Allah. Tukang urut la haula wala quwwata. Siapa yang beri ilmu lawan tukang urut? Allah. Tukang urut nggak punya ilmu. Maka semua yang di awak tukang urut itu adalah cerita tentang Allah. Paham dulu tak? Paham? Ini supaya ngerti. Tukang urut bukan Tuhan, tapi cerita Tuhan nampak di dalam tukang urut. Nah, kayak itu kata-katanya lagi nang supaya jangan sasat, jangan salah, jangan bakatiran. Apabila kesilaku kalian datangi tukang urut,
kalian akan dapati Allah di dalam tukang urut. Datang ke tukang urut. Kenapa? Karena kita sejenis. Tukang urut makhluk, kita makhluk dia. Bener, paman, belum ngasih laho. Tahu saya posisi ini. Orang datang ke sini jarang dari baras, pasti kan kasih laho. Di sini. Siapa yang kita mintai tolong? Tukang urut. Siapa yang kita minta bantuan? Tukang urut. Siapa yang kita suruh mengurut? Tukang urut. Apa benar kalau kita bilang ya Allah, urutakan ya Allah? Awas kada. Karena ulun yakin tiang aja nang menguasa menyembuhkan kesilau ulun. Ulun tidak percaya lawan orang lain. Ayo jujur, apa benar kira-kira? Kata jujur lah. Datang untuk aku. Kemana selalu kemana yang merupakan. Lalu ayo hak misalnya. Siapa yang menggerakkan hati tukang urut be? Allah. Ambil ini, ambil itu. Berata hatinya. Diurutakan si be. Walaupun datang ke tukang urut, hakikatnya datang kepada Allah. Paham? Jelas? Bukan tukang urut Allah. Bukan Allah itu ada nampak dicungol, belukup di tukang urut. Enggak. Tapi ceritanya ada TV siaran langsung, misalnya tison, bukan tisonnya aja di TV hancur. Dan TV bukan tison, cuma kawan melihat kisah tison di mana di TV. Boleh. Apa perintah dari Allah? Terima kasih. Makasih nyolong itu. Makasih paman. Padahal ini orang nggak bisa bergerak kalau nggak digerakkan Allah. Padahal orang ini nggak bisa mengurut kalau kada ditulungi Tuhan mengurut. Padahal orang ini nggak bisa menyembuhkan kesilau kalau Allah kada menyembuhkan kesilau. Allah perintah. Makasih nyolong ini. Makasih lawan ini. Karena dengan inya nyawa tahu unda. Dengan inya nyawa bertemu dengan unda. Dengan inya nyawa merasakan pertolongan unda mengampihakan kesilaku. Jelas? Paham? Jelas kedua? Paham? Satu, Tuhan adalah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dua, seperti itu tadi. Allah yang tidak bisa diketahui dan selama-lamanya tak bisa dilihat dan diketahui. Bikin satu makhluk seperti apa? Tukang urut. Hikmatnya apa? Agar manusia bisa berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua, ini jangan kita beriktikad, jangan berkeyakinan Allah perlu tukang urut. Enggak. Itu harus dihapus dari hati. Allah memang menjadikan tukang urut, tapi Allah enggak menghajati tukang urut. Ada kayak tukang urut, enggak ada Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah tetap kuasa menyembuhkan orang kesilau. Ada orang kesilau, ada tukang urut kededa, namun Allah hendak jadi. Kata kita di dalam akidah dan keyakinan, walaupun yang menjadikan Allah adalah tukang urut itu jadi, Allah kada perlu lawan tukang urut. Nah, satu tadi betulan Allah. Dua, Allah yang kepingin hendak menjadikan makhluk sebagai cerita dirinya, maka Allah memang bukan perlu sama itu makhluk. Yang ketiga, dari segi makhluk inilah kita bisa menceritakan tentang Allah. Dari makhluk inilah kita bisa melihat kekuasaan Allah.
Dari makhluk inilah kita bisa melihat kebesaran Allah. Langit kita pandang, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samaa'i kaifa rufi'at. Nah, setelah mengerti duduk masalah bahwa kita nggak bisa menceritakan Allah kecuali melewat memandang alam semesta, maka hasilnya adalah Allah berkehendak menjadikan seorang makhluk mulia dan termulia di antara segala makhluk, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang menceritakan tentang Allah selengkap-lengkapnya. Beliau bisa menghidupkan orang mati. Beliau bisa menyembuhkan orang sakit. Beliau bisa mengembalikan mata yang keluar daripada tempatnya ketika panah kena mata itu di zaman beliau. Air keluar dari gerigi-gerigi beliau hingga semua sahabat bisa berwudu dan minum walaupun ribuan jumlah. Semua tentang Allah, semua tentang kisah Allah. Bahkan kita tahu kelebihan khusus yang dimiliki oleh Rasulullah. Beliau diantaranya melihat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nabi yang diberikan seperti ini. Barang siapa mendatangi Rasulullah sama mendatangi Allah. Barang siapa mendatangi Rasulullah sama bertemu Allah. Seperti itu Kang urut, seperti itu Kang pijatnya, jelas paham. Satu, kita tetap menuhankan Allah. Dua, Allah jadikan makhluk mulia Rasulullah bukan Allah perlu dan berhajat, tapi begitulah kehendaknya Allah. Kita nggak bisa langsung bisa cerita tentang Allah kalau ada makhluk yang namanya Sayyidina Muhammad. Maka dari karena itu memuji Rasulullah adalah perintah dari Allah. Dan hasilnya sudah dianggap Tuhan, memuji Tuhan itu sendiri. Kalau Rasulullah menolong kita, puji Rasulullah itu sudah sama hakikatnya memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bulan Maulid ini sanjung Rasulullah, muliakan Rasul, paham kadar. Karena dengan beliau kita kenal Allah. Karena dengan beliau kita jadi tahu tentang Allah. Tanpa beliau kita nggak ngerti Allah Ta'ala. Bahkan nggak bisa menembus kayak apa itu Allah Ta'ala. Lebih-lebih kita harus bersyukur. Bahkan kalau setiap saat memuji, membesarkan Nabi Muhammad, kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika Nabi Musa pangkatnya ulul azmi, Nabi Isa pangkatnya ulul azmi, mau rela melepas pangkatnya menjadi rasul dan nabi asal menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama tahu, Nabi kita ini pemimpin seluruh nabi. Kita sudah sama tahu kelebihan kita karena berkat Rasulullah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Kita diizinkan masuk surga berdahulu sebelum umat-umat yang lain masuk ke dalam surga. Berkat apa? Berkatnya Rasulullah. Pantas dan wajar. Walau anna amilna kulla hinin kulla waktu. Seandainya kita sanjung Rasulullah setiap saat, setiap waktu, kita muliakan, kita puji, tidak ada salah. Beruntung kita umatnya Nabi Muhammad. Beruntung kita pemulaan orang yang masuk ke dalam surga sebelum umat-umat yang lain. Berkatnya Rasulullah. Wajar kita panggil beliau Sayyidina, Habibina, wa Syafi'ina, wa Qurrati A'yunina. Ketika Nabi Adam bawahan beliau, Nabi Nuh bawahan
beliau semua para nabi, apalagi umatnya, beliau adalah sayyidnya. Wajar kita sebut ya sayyidana, ya habibana, ya syafi'in. Wajar. Karena faktanya juga begitu. Tanpa kita sebut beliau sayyidina, beliau adalah memang pemimpin segala nabi, pemimpin segala rasul, bahkan pemimpin segala manusia. Wajah tampan, batang tubuh yang sempurna, luar biasa. Orang memandang pasti suka dan jatuh cinta. Dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kembali kepada pembersihan hati dengan maulid, insya Allah hati bersih. Kenapa? Karena memuji Rasulullah, hampir memuji diri. Hampir memuji diri. Anta syamsun, engkau bagaikan matahari. Artinya apapun kelebihan kita, kita akan hilangkan sirna. Yang kita sanjung Rasulullah, yang kita umpamakan sebagai matahari sumber kehidupan. Kita sanjung, kita muliakan. Semua kehidupan yang ada di alam semesta tanpa matahari kededa artinya. Artinya kita ada patut berkoyo-koyo, berbangga-bangga, hebat-hebat. Puji Rasulullah, jangan muji diri. Anta syamsun, anta badrun. Engkau bagaikan bulan purnama. Anta bidhun ya imam. Dan engkau di dalam dunia sebagai imam. Semua imam-imam yang ada adalah di bawah imam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadar diri kita. Bahkan tertulis di dalam kitab kewajiban kita sebagai umat meyakini dan mengiktikadkan afdalul khalqi 'alal itlaq nabiyuna wa habibuna Muhammad. Wajib hukumnya meyakini yang hebat itu, yang paling mulia itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan bulan maulid ini setiap saat, setiap detik di mata-mata kehebatannya Rasulullah, kemuliaannya Rasulullah. Jasad beliau nggak ada ditandingi, belum lagi akhlaknya beliau, belum lagi makam dan perasaan hati beliau tentang ketuhanan. Nggak ada satu orang, bahkan nabi-nabi semua di bawah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar nih orang disanjung, wajar nih orang dipuji. Nabi Adam dipuji orang, Nabi Nuh dipuji orang, apalagi Sayyidina Muhammad. Dan itu nabinya kita semua yang harus kita syukuri. Insyaallah, masyaallah. Lambari ya Allah bilanya pengantin datang di syair lah, muji Rasulullah. Pengantin datang sampai ke gampangan supaya lawan Rasulullah itu jangan lupa, jangan kediingat. Jangan pernah lupakan paling hebat adalah Rasulullah, paling mulia adalah Rasulullah. Orang yang harus kita sanjung, orang yang harus kita muliakan, wajar dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dalam perasaan, tapi ngomong. Jangan hanya di perasaan kita memuji Rasulullah, menyanjung, membesarkan Rasulullah. Dalam rasa memang selalu berjalan, ngomong, diucapkan.
sanjung Rasulullah. Mudah-mudahan yang anu-anu yang mudah-mudah udah ya nyanyi-nyanyian bolehlah, tapi Rasulullah juga disanjung-sanjung dong. Jangan sampai nyanyinya hafal, muji Rasulullahnya nggak hafal. Kata hafal juga duduk mendengarkan orang memuji Rasulullah dapat. Saking hebatnya itu maulid Rasulullah, orang yang majelis memuji Rasulullah, semua yang pulang diampuni oleh Allah dosa dan kesalahannya. Ada kegampangan. Untung gulika semua tanpa terkecuali diampuni. Kenapa? Karena kita sudah mandi di dalam lautan salawat. Siang tadi 17.000 lapis, bahkan sampai 19.000 nasi anan itu ada cukup. Dia kok berpikir memang itu sebelum asrafal belum lagi berdiri maulid tuh habis deh. Bahwa sekarang belum lagi dibuka diragukannya oleh jemaah. Ayo, lapar maksudnya. Oh sekalinya kada lapar kada, namin kada itu kan. Tapi nang kada dapat nasi yakin, semua dapat syafaat, dapat keampunan daripada Allah. Yang dihitung berapa manusia, aku tuh cuma menjenguk keluar kalau bina hujan. Tapi ada panjang serius, cuma adalah banyak dikira apa alarm malaikat ini masih menangani sampai untung acara matahari belum kawa menceleng karena ditutupi oleh malaikat-malaikat yang turun berapa tempat maang siang tadi orang memuji Nabi, ya kan? Anu lalu lintas macet antara langit lawan bumi, cuma ada kerendahan pembuahannya itu. Semua memuji Rasulullah. Oh, kata tangan lahirnya aja Rasulullah itu disanjung, dimuliakan. Pintu surga semua dibuka, pintu langit semua dibuka. 4 wanita tampan, wanita cantik, wanita mulia datang ketika Rasulullah dilahirkan. Karena seorang wanita luar biasa katanya Aminah, cantiknya, akhlaknya, memuji kepada Aminah, menganggap beruntung kepada Sayyidatina. Katanya ibu Rasulullah, man anti, siapa engkau yang rupawan cantik? Ana Hawa, akulah Siti Hawa. Hari lahirnya Rasulullah Siti Hawa datang. Hari lahirnya Rasulullah Siti Maryam, Siti Aisyah. Apa? Menghadiri hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya Abdurrahman bin Auf yang bernama Asy-Syaffa jadi bidannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah keluar daripada Aminah bukan dari kemaluan, bukan. Setelah keluar jatuh ke tanganku katanya Syafa, bergerak-gerak, tidak berapa lama hilang. Kemudian datang lagi ditanya, kemana engkau? Ke bawah. Tidak berapa lama hilang lagi, datang lagi ditanya, kemana? Ke timur. Hari lahir, di ketika lahir Rasulullah sudah diarak oleh malaikat keliling bumi dalam hitungan waktu yang luar biasa, bukan dengan akal tapi dengan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketika ibunya Abdurrahman bin Auf itu megang Rasulullah, hatta nazartu ila ba'di qusurir Rum, ketika itu kasat beliau, kasat sisi melihat Roma dengan segala kotanya, bahkan kerajaan Roma di matanya ibu Abdurrahman bin Auf. Karena apa? Megang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar
mana waktu itu lahirnya Rasulullah, dari mulai dijadikan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Isa dan seterusnya, Nabi Isa terakhir, itu semua merindukan akan Rasul karena para nabi tahu siapa orang yang patut dipuji. Nabi Adam bertanya, siapa orang yang namanya beserta nama engkau di dalam surga? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Nuh tahu siapa Nabi Muhammad. Nabi Idris tahu, nabi-nabi yang lain tahu semua. Justru itu mereka menantikan dan merindukan Rasulullah. Malaikat udahnya tahu mereka semua siapa Rasulullah. Oleh karena itu hari 12 Rabiul Awal itu hari yang penuh kebahagiaan, penuh kegembiraan. Allahu Akbar. Nah, jadi semua alam memuji Rasulullah, bahkan para nabi, para rasul. Mudahan kita umatnya tahu diri. Mudahan kita ini umatnya beliau. Nabi Adam, Nabi Nuh itu, Nabi Musa bukan umatnya Rasulullah. Artinya mereka malah kepingin jadi umatnya Rasul. Kita inilah yang tahu diri. Kita harus tahu diri dong. Kita sanjung, kita muliakan. Apalagi Sayyidina Abu Bakar ngomong, Sayyidina Umar ngomong, Sayyidina Ali ngomong, Sayyidina Utsman ngomong, membesarkan Rasulullah itu luar biasa fadilah dan kelebihannya. Allah. Apalagi acara maulid itu kapanpun bila ada acara-acara puji-pujian Rasul, Anda ke duit jadi pipikat, bisa. Jadi pipikat duit itu, jadi jangan gono-gono buat duitnya. Nah, nambah 2.000, 1.000 lah pipikat. Ya Allah, menyenang 100.000 kalau telanjakan ya lah. Susu ada anak, ya Allah, baras kalian mau telanjakan, angsulannya jadi pipikat dia lah guru jar. Karena mau kamu jadi pipikat lagi, angsulannya. Orang Bahari lalu wade-wade dihidangkan macam-macam 40 wade. Semua ini perang dia atau bertahan dirabutakan lah. Ada nama rabutakan buah, ya Allah, bahari-bahari itu buah apel, buah ini kumpulakan bertahan. Karena waktu maulid kalau bandilan berbagi. Dan ada sekali-kali telah nukar apel misalnya 20.000, nukar anggur 20.000, lebih bagi. Bagian berabut, dibagi aja semuanya dapat. Misalkan awak tidak akan beranai makanan itu kecuali orang yang memakannya diampuni oleh Allah dosa dan kesalahannya. Karena apa? Karena makanan itu hadir ketika dipuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi untuk membersihi hati, jangan gengsi, jangan merasa rugi memuji orang itu, jangan merasa. Kita lebihkan aja orang, memang kalau dia punya kelebihan apa susahnya? Likulli syai'in maziyah. Tiap-tiap sesuatu ada kelebihan. Kenapa kita kebiasaan menghina orang, memuji diri di mana mau terbuka hijab? Kalau memang dia punya kelebihan, bilang ini orang hebat. Kalau ini menjahit kain rapi jahitannya, kita sanjung karena ini punya kelebihan memang kayak itu. Oh, kalau ini kalau membaiki komputer hebat, memang itu kelebihannya. Ada lagi sikuman diberi Tuhan kelebihan, misalnya pokoknya mobil itu bilanya berbunyi, majinya sehingga dari bunyi aja awalnya mana tahu di mana rusaknya. Bang asing dunia, oh minyaknya habis. Ingat ini kelebihannya dia, kita puji orang ini dengan wajar karena memang hak ini wajar. Dia punya kelebihan. Aneh, Allah yang kasih kelebihan itu. Allah yang kasih. Ini memirip acan, nyaman benar. Yang lain mirip acan sama aja menunya kedengaran. Lucu lah. Allah yang kasih kelebihan itu. Aneh. Tapi kita harus jujur, coba jujur. Ini orang punya kelebihan, udah selesai. Dan semua orang punya kelebihan. Semua, nggak ada satupun yang nggak punya kelebihan. Jadi justru itu jangan menghina orang, baik memuji, jali hati kelebihan orang agar hidup ini jadi hati yang bersih. Nah, mudah-mudahan pas bulan Maulid pernah ada betul kelaparan. Bila dina dalam Maulid kulit duduk di muka pinggir rumah orang. Masuk. Sini dia belum diundang, ada masuk
masuk, pasti masuk. Kita akan mesti masuk nyawa tukang bakso kurang. Dia beri makan ini suruh bakso. Nah, iya kan? Coba lihat buka sejarah Rasulullah yang aku kelebihan siden, lalu sambungannya, ya kan sambungannya apa? Buka manakib wali-wali, karena wali-wali itu pancaran nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, aduh syahid kamu Rasulullah, wali yang kita tolong kepala. Ibadat sidin itu mulai jam 3 sampai jam 9 pagi. Oh, masih teman kau menuruti kayak ini. Kasih gerakannya beribadat, sembahyangnya ada jauh, nambah wirid berzikir, bayangkan mulai jam 2 sampai jam 9 pagi kesenggaraan, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, 7 jam, hampir 8 jam kesenggaraan. Kita beribadat mencoba nak menuruti wali ini, beribadat jam 2 bangun kesenggaraan 2 buring di sejadah. Jauh dari miripannya ada dah. Di miripannya aja ada dalam wali. Nah, yuk. Mereka mengurangi makan, kita malah berpikiran siang malam kayak apa supaya makan. Baras kada aja tumbur bini nang disepak. Padahal menukar baras seorang nang mencari duit, seorang ada apa bini nang disepak. Bila sudah pada sin makanan ke baras ke kada dapat lo buku aja nyawa ni pang sial dah. Gara-gara nyawa di rumah habis rezeki sekali datang, bini salahannya mamainya. Ada orang mengurangi uang makan. Adiknya dikirakan makan aja siang malam makanan aja yang dikirakan. Nanti pengumat. Orang mengurangi lawan goreng. Kita nih ya Allah, saya teman itu bila diculungi bantal perlu kesal. Ada penggoreng sudah nilai ibadat penghobinya sudah. Ada kita balok diculungi bantal goreng sudah. Lain juga. Ayo mengaku harap datang di mana? Harap hebat datang di mana? Hebat itu gini gara-gara hebat tadi rasa timbul seorangnya betape baju koko buku putih turun ke majelis setiap malam Jumat lalu merasa harap ini seorang penuntut ya. Kelebihan apa banding melawan mereka yang di atas agar kita merendah diri agar hati ini mau tunduk. Belum lagi wali-wali yang lain 500 rakaat kemalaman kita kan 500 berarti 500 ada 1000 rakaat ayo semalaman sembahyang 2 rakaat salam kita nang 20 rakaat aja mencari nang laju ada kaji imamnya yang paling mati ke Senin Tarawih itu Wallahu ahad. Koknas 10 menit selesai. 20 rakaat juga. Wallahu ahad. 20 rakaat aja nak laju-laju. Jauh lalu 1000 rakaat. Bersadaqah wali dan itu terjadi isukan berduit, sore kata berduit lagi karena habis dibagi-bagiakan kita. Pengemis juga saya macam nah ya kan sana buruk siapa seorang yang merupakannya saudara menurut dengan bisa tersibuk itu merupakan kan dari saya dari yang ada berharap baik bonolnya pengemis ini udara masian merupakan asal waktu mengemis tadi jalan mereka tapi mendapat duit merupakan dengan laju meninggalkan mengerti juga tidak pintar juga pengemis inalihuan dulu bapak ada usulannya ngomong aja pengemis ini berapa ya 1090
duit tabung terus, duit kumpulakan terus. Ada orang beracara kegiatan agama kada keluar, ada orang berbuat kebaikan kada keluar, padahal itu tabungan kita cuma karena tabung apa ada julongnya kan, ngerti juga. Jauh lalu wali, ya Allah, wali dihina orang, senyum kita dihina orang masa parang. Belum Rasulullah, belum nang wali-wali aja dulu manakibnya nih. Oleh karena itu membaca manakib wali-wali itu melahirkan tawaduk. Lalu kita merendah diri, biar kita tuan guru kita merasa hina dibanding mereka, apalagi ada tuan guru. Tuan guru ada penuntut ilmu aja koyonya ya Allah. Bilang hapus. Menyusui dirinya. Maka beginian itu ada mengalakiannya ini juga semua aktif 7 putih, putih semua anda lebih tinggal lebih kayak sikap atau baca udah jual mahal ya. Model kayak malakan pikir bajuri. Banyak ada boleh nih, jadi mau beginian unduk aja. Unduk. Sambil unduk aja nih sama. Jadi beginian. Hanyar sekolah koyonya bilang ke langit menampakkan kitab di tangan bawaan Buhari padahal menjual kitab duit kedadah harinya mengaji Buhari nanti itu bulan sekolah-sekolah nih pesantren-pesantren anak aduh saya koyo-koyo gitu ini ngomong ini ada terbongong ikan itu bunga itu memang bunga pada mengaku pintar. Orang mengaku pintar itu orang ada menuduhkan, mengaku bunga orang menuduhkan. Betapun kata orang berisyarat ada dua orang. Anu orang pahala pesantren. Setahun lagi tamat. Alhamdulillah juga ada satu karus. Jadi kita mungkin yang tak ada betapun. Ini teman-teman nih nanti Nabi bilang iya Allah halus hati bilang koyo kamu buruk uangnya sudah lulus pas sampai jadi apalagi yang bagus buruk madang izin jangan juga orang kampung buruan orang ulang berbacaan tapi kira-kira kan tentu saja jadi guru dulu nyawa bawirit aja dulu mau guru dia mengaku lalu aja belum sudah lulus anak tampil apa tampil orang tampil itu harus tahan atilan jadi imam menyetan kan ada yang lain suruh atau orang dulu seorang terlambat datang jadi imam orang Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim datang enak imam rutin pinggir ini kata ujur jadi imam nanti undang rutin memulai apa kamu mulanya Alhamdulillahirrahmanirrahim umurnya ini jangan nafsu begitu pinggir maka mek sampai ke halabiu kalau kau jadi imam lagi ini kan nanti dulu jadi imam rawatib penyinggungan orang sudah madang, ini memenang banyak madang, ini kan ada dua datang maju ya, orang komat orang Allah, Allah begitu tuh tinggal
bulan-bulannya dia jadi sikong. Dia sikong cuma orang ke belakang. Mah ada ini kalau ada memang tunggu anu nih sikong aja. Akhirnya video ini tinggal saja 3 menit sudah cepat saya di sini. Maju sih. Segera kamu satu di sini. Rata-rata di sini yang memang pengkornya di sini. Alami hidup santai tidak harus jadi imam. Allahu Akbar. Pertahanan baca Fatihah, imam manggut ini. Ada kamu. Mundur jadi imam. Masih untung benar kenyataan orang sudah berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Datang imam pada setengah jalan, mau baca Fatihah sudah. Ambilnya nama gapet begini. Ya ambilnya anak kawadainya. Allahu Akbar. Ini pulang jadi imam. Kamu apa nama imam ini? Ini kena kalau jadi imam orang ini. Nak nanti di guru aja berhina orang lalu lagi nak malam. Ya Allah. Mampus setan. Awal lagi kalau jadi guru awal. Makin belum kealaman kayak ini. Iya. Jadi mudahan jangan timbul gitu loh Pak. Ini bila timbul tuh penyakit hati yang lain timbulan. Ini untuk kita anak beginian terutama kalau bila sudah beginian ke muka terang. Halus kata bagaimana ada gini kelakuan kan sudah rapi berapa ya Allah turun ayo siapa yang marah yang dilarang itu jangan timbul jangan merasa umum jangan merasa hebat ini kata orang ya pada zaman ini yang dunia tetap kawan sudah bagus kata turun karena bergerak atau hubungan jarang orang beramai sudah bagus kata turun tapi saya ini kawan mana ukurnya ini melulu nanti biasanya lewat di sini aja disusui orang kan ambung cuma ini sebenarnya kan ya kelebihan tetapi hadir orang yang tetapi kayak itu panggilannya santai beberapa juga ya Allah masaruan kadang ada lagi ukur dingin beberapa bukan aja laki mata lain ada mau berdingin nggak mata laki ini laki mencium ya Allah berikut karena mencium pipi kadang mencium pupur dingin maka membares asalnya bahan bares itu pupur dinginnya anda betul laki berbaya mencegah berjumlah selalu wow apa imbah kesarwa banyak harus ada laki ke depan nang laki dua bilanya sudah kamu sedikit lewat pulang pada mobilnya kita ingat ini merokok diciumnya yang ini korok jangan laki rokok di atas dipermasalahkan di bawah kan mudahan kita banyak kesalahan banyak dosa kita ini memuji diri suka menyanjung diri padahal bukan begitu cara membersihi hati
Cara membersih hati, puji orang. Jujur kita akui memang orang itu punya kelebihan. Apa susahnya? Apa susahnya kita memuji orang yang memang wajar punya kelebihan? Kita kadang-kadang gengsi memuji orang. Bahkan kayak apa cara kurang dikalahkan. Dan kita yang harus jadi pujian. Bukan begitu cara itu. Dan bukan begitu hati yang bersih. Dan keselamatan pun jauh karena hati itu. Nah mudah-mudahan paham. Jadi diulang-ulang dijaga mati supaya kita semua sekarang berusaha berniat untuk memuji orang, menyanjung orang. Jujur kita mengakui kelebihan orang. Itu untuk membersih hati kita yang mungkin kotor. Dan orang yang memuji diri itu adalah awal dari segala kotoran hati. Awal. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Wallahu a'lam bissawab. Malam Jumat kayaknya kita keras sekali pulang. Karena tahun baru. Ulun kasihan lawan pian dan ulun juga pulang. Kasihan lawan diri ulun. Timbul kita kena terdapat di tengah jalan. 4, 2, boleh. Kekurung ada apa-apa. Ada apa-apa. Itu supaya kita bagus, baik, dan mudah-mudahan selamatan bertahan dunia dan akhirat. Amin. Allahu a'lam was-shawab. Afdalu dzikri ba'da annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha